Pelatih Vietnam kaget kalah 0-5 dari Indonesia di Piala AFF U16. Pelatih Vietnam U16 Tran Minh Chien mengaku tidak menduga timnya kalah 0-5 dari Indonesia pada perebutan peringkat ketiga Piala AFF U16 2024. Timnas Indonesia U16 menang telak 5-0 atas Vietnam pada laga perebutan peringkat 3 Piala AFF U16 2024 yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Rabu 3 Juli sore. Kemenangan atas Vietnam membuat Timnas Indonesia U16 finish sebagai peringkat ketiga Piala AFF U16 2024. Usai pertandingan, pelatih Vietnam U16 Tran Minh Chien mengaku tidak menduga bisa menelan kekalahan telak dari Indonesia. Ini adalah hasil yang tidak saya duga. Para pemain Vietnam U16 mampu mengimbangi permainan lawan dari awal hingga akhir babak pertama. Namun momen kehilangan konsentrasi dan tidak bertarung kuat di menit-menit akhir berujung pada kebobolan 2 gol. Yang jelas, Vietnam U16 memberikan gol dan kemenangan kepada Indonesia U16, ucap Tran dikutip dari Dantri. Tran Minh Chien mengatakan kondisi fisik pemain yang menurun membuat para pemain muda Vietnam tidak bisa mengendalikan diri. Ini adalah salah satu masalah yang akan diperbaiki oleh Vietnam U16 setelah turnamen. Seperti yang Anda lihat, sepak bola remaja memiliki banyak situasi yang tidak terduga. 2 gol datang terlalu cepat di akhir babak pertama. Ketika kekuatan fisik mereka menurun, para pemain tidak mengendalikan diri, sehingga menyebabkan kesalahan konyol, kata Tran. Kami kehilangan fokus dan harus menanggung akibatnya. Dengan hasil ini, staf pelatih dan juga pemain akan mengevaluasi kembali kemampuan di masing-masing posisi. Saya juga mengevaluasi kembali kemampuan saya, ucap Tran menambahkan. Tran Minh Chien mengatakan Piala AFF U16 ini merupakan pembelajaran besar bagi para pemain muda Vietnam U16. Anda perlu mengumpulkan pengalaman dan keahlian melalui lebih banyak pertandingan untuk berkembang. Setelah pertandingan hari ini, kami akan mengambil libur seminggu, kata Tran. Setelah babak final ini, tim akan fokus mengikuti turnamen persahabatan yang diselenggarakan oleh China. Selanjutnya Vietnam U16 akan berangkat ke Jepang untuk latihan persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025, ucap Tran menambahkan. Media Vietnam kaget dengan kekalahan telak timnya atas Timnas Indonesia U16. Mereka tidak menyangka akan kalah dengan skor sebesar itu. Media Vietnam, Sohak, Fan, seolah tak percaya dengan kekalahan besar tersebut. Kekalahan itu merupakan hasil yang mengejutkan. Terus membuat kesalahan, Vietnam menderita hasil yang tidak dapat dipercaya lawan Indonesia, tulis Sohak, Fan. Kekalahan telak tersebut dianggap Sohak, Fan sebagai pelajaran penting bagi Timnas Vietnam U16 sebelum menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Di akhir pertandingan, U16 Vietnam kalah dari Indonesia 0-5. Ini jelas merupakan hasil yang mengejutkan bagi sebagian besar penggemar, tulis Sohak, Fan. Pelatih dan media Vietnam kompak sebut Timnas U16 Indonesia sangat kuat. Pelatih Timnas U16 Vietnam, Tran Minh Chien, mengakui Timnas U16 Indonesia sebagai tim yang sangat kuat di ASEAN Cup U16 2024. Di mata pelatih Vietnam, kekuatan Timnas U16 Indonesia asuhan Nova Arianto tak hanya bertumpu pada satu titik, tetapi merata secara keseluruhan. Senada dengan pujian yang dilontarkan salah satu media Vietnam, Sohak, Fan untuk skuad Garuda Asia asuhan Nova Arianto. Tim tuan rumah ASEAN Cup U16 2024, Timnas U16 Indonesia, sangat kuat dan memiliki banyak keunggulan, tulis Sohak, Fan. Salah satunya keunggulan sebagai tuan rumah, kuatnya Indonesia sudah diperlihatkan saat melawan Australia di babak semifinal lalu. Tran Minh Chien hanya menyayangkan satu pemain Indonesia yang diusir dari lapangan, membuat Nova Arianto kesulitan menerapkan strategi. Apalagi saat pertandingan memasuki menit-menit akhir laga, namun pujian Tran Minh Chien ini sekaligus menjadi peringatan. Soal Indonesia, mereka mendapatkan semua keuntungan dari hasil laga sebelumnya. Termasuk saat melawan Australia, ucap Tran Minh Chien. Sayangnya, di laga melawan Australia, satu pemain Indonesia mendapat kartu merah terlalu dini, itu membuat mereka gagal lolos ke final. Timnas U16 Indonesia memiliki kekuatan tim yang merata, memiliki keunggulan lapangan dan faktor objektif lainnya, imbuhnya. Makian dan hinaan dari supporter sendiri. Begini reaksi fans Vietnam yang setelah timnya dibantai Timnas Indonesia U16 dengan 5 gol tanpa balas. Beberapa fans Vietnam sudah pesimis melihat hasil pertandingan melawan Timnas Indonesia dan mengakui keunggulan skuad Garuda Muda. Bahkan, beberapa di antaranya juga menyalahkan Federasi Sepak Bola Vietnam jika bermain dengan kekuatan fisik yang kurang pasti kalah. Tentunya melihat pemain Indonesia berlari seperti itu sudah cukup untuk mengetahui bahwa kekuatan fisiknya lebih unggul, tulis Chuong Pan. Bubarkan Federasi Vietnam, sekarang nonton sepak bola Vietnam menyumbat darah, tulis Nguyen Hoa. Cuma menghabiskan uang dari rakyat, balas truk Tran. Memalukan namun bermimpi tentang Piala Dunia, kata Hiep Pham. Mungkin dalam beberapa ratus tahun lagi bisa main di Piala Dunia, balas Duong Long.
Para supporter pun melihat kembali kekuatan sepak bola Vietnam kita. Mereka mengkritik tim Belanda Indonesia, namun kenyataannya dibandingkan Thailand atau Indonesia, Vietnam masih kalah, ujar FX Chong Doan. Penggemar Vietnam masih menyalahkan Mr. Trossier, pemain Vietnam adalah yang terbaik di dunia dan hanya pelatihnya yang buruk sehingga kalah, balas Jack Han Han. Kualitas orang Vietnam apa yang lebih baik dari orang Indonesia? Di Indonesia mereka dilatih dan diberi makan dengan baik, semangatnya bagus, itu juga menyatukan. Vietnam harus menempatkannya di posisi terbawah bersama Kamboja dan Laos, tulis Ngoc Nguyen. Saya kira sekaranglah saatnya bagi Indonesia melihat dalam waktu dekat 1-2 tahun dari sekarang, Vietnam akan berada dalam masalah. Kalau disetarakan Kamboja dan Laos agak berlebihan. Saat ini mungkin setara dengan Singapura dan Filipina, balas FX Chong Doan. Kalah dari Indonesia secara menyeluruh dari yang tua sampai yang muda, jadi berhentilah menyebut mereka tim Belanda. Melihat langsung masalahnya adalah sepak bola Vietnam sedang terpuruk, tulis Thea Van Phu. Pesan Erick Thohir usai timnas Indonesia U16 cukur habis Vietnam 5-0. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengingatkan kepada timnas Indonesia U16 untuk tidak besar kepala. Garuda Muda baru saja mencukur habis Vietnam di Piala AFF U16 2024. Erick Thohir senang dengan pencapaian timnas Indonesia U16. Tokoh yang juga Menteri BUMN itu meminta evaluasi dari kekalahan melawan Australia. Saya bangga timnas Indonesia U16 menang lawan Vietnam dengan jumlah gol yang besar. Namun, kita jangan menjadi besar kepala, ujar Erick Thohir. Timnas Indonesia U16 keok 3-5 dari Australia dalam babak semifinal Piala AFF U16 2024. Kekalahan itu membuat Garuda Muda gagal lolos ke babak final. Justru kekalahan dari Australia kemarin harus jadi bagian dari introspeksi diri, baik dari pemain maupun pelatih. Apalagi kita masuk ke kejuaraan ini sebagai juara bertahan, tutur Erick Thohir. Dalam pertandingan-pertandingan itu, kita harus membuktikan bahwa timnas Indonesia U16 lebih baik dari hari ini. Bisa bangkit dari kekalahan, lalu cetak gol banyak, menunjukkan kita punya mental pemenang, imbu pria berusia 54 tahun tersebut. Puji pelatih Nova Arianto. Ketum PSSI, Erick Thohir secara khusus memuji Nova Arianto yang mengantarkan timnas U16 Indonesia meraih peringkat ketiga ASEAN Cup U16 2024. Ketum PSSI, Erick Thohir secara khusus memberi kredit kepada sang pelatih, Nova Arianto. Untuk Coach Nova terima kasih, bagus, kata Erick Thohir saat ditemui di Stadion Manahan. Walaupun dipersiapkan dalam waktu pendek, tapi kita lihat fisiknya ada, mentalnya ada. Kalau dari skill, anak-anak Indonesia sejak lahir juga sudah punya. Tinggal bagaimana fisik, pengertian bermain, mental dan terus uji coba. Setelah ini, timnas U16 Indonesia akan langsung bersiap menjalani kualifikasi Piala Asia U17 2025. Indonesia tergabung di grup G bersama Kuwait, Australia dan Kepulauan Mariana Utara. Erick menyatakan pasukan Nova Arianto akan kembali melakukan pemusatan latihan di Yogyakarta. Jadi nanti akan libur 10 hari, tadi Pak Zaki melaporkan saya sebagai manajer, kata Erick. Nanti akan gabung di TC berikutnya di Yogyakarta, tambahnya. Meski menyabet peringkat ketiga, Erick menilai timnas U16 Indonesia tidak kalah kelas dari Australia dan Thailand yang masing-masing menjadi juara dan runner-up. Hanya saja Garuda Asia kurang beruntung karena kalah karena kesalahan sendiri dan kartu merah ketika lawan Australia di semifinal. Yang pasti pemain-pemain sudah bermain baik, kata Erick. Kalau kita lihat hari ini juaranya Australia, kita kalah dari mereka, Thailand nomor 2 tapi kalau boleh saya yakini kita tidak kalah kelas sama mereka. Dan kalau kita lihat tadi kemenangan 5-0 atas Vietnam, hal yang membuktikan bahwa kita tidak kalah kelas. Cuma bola bundar, kadang-kadang ya gitu. Ini introspeksi buat pemain mungkin terlalu bersemangat para pemain kemarin, apalagi abis gol pertama menit keempat, menggebu-gebu akhirnya melakukan hal yang fatal tidak disiplin di formasi. Sehingga kita kecolongan, terus ada kartu dan lain-lain. Mudah-mudahan ini pembelajaran, tambahnya. Indonesia finish ketiga Piala AFF U16, ini tanggapan Nova Arianto. Timnas Indonesia U16 mengakhiri Piala AFF U16 2024 sebagai tim peringkat ketiga. Pelatih Nova Arianto mengambil banyak pelajaran positif. Dari awal kalau bicara target, sebenarnya saya tidak memberikan target apapun kepada pemain. Karena mereka timnas maupun U16 ini adalah generasi-generasi baru untuk tim nasional di masa yang akan datang, kata Nova saat memberikan keterangan seusai laga. Jadi pastinya banyak pelajaran yang bisa didapat dari pemain, bagaimana kita harus bisa kontrol pertandingan. Kita harus bisa mengatur ritme pertandingan, kesalahan-kesalahan individu yang tidak perlu menjadi pelajaran bagi mereka, lanjutnya. Kejuaraan usia di bawah 16 tahun itu memang jenjang usia yang paling rendah di pentas internasional. Beberapa pemain bahkan belum punya klub dan masih bernaung di sekolah sepak bola, SSB. Bagi Nova,
Piala AFF ini merupakan ajang mencari pengalaman. Selanjutnya Indonesia U16 akan menghadapi ajang yang lebih besar yakni kualifikasi Piala Asia U17 2025. Karena timnas U16 ini pemain-pemainnya belum pernah bertanding internasional. Mereka baru pertama kali menggunakan seragam Garuda, pastinya tidak mudah buat pemain, ucap Nova. Tapi saya bersyukur pemain bisa menikmati setiap pertandingan yang kita jalani. Dari pertandingan awal kita lawan Singapura sampai terakhir dalam Vietnam, pemain menunjukkan proses yang luar biasa, tuturnya. Akui kehebatan timnas Indonesia, pelatih Malaysia ingin jiplak cara Shin Tae-yong. Pelatih Malaysia, Kim Pan-gon mengatakan bahwa Harimau Malaya perlu mencontoh timnas Indonesia agar memperbaiki kualitas tim nasional. Sebenarnya kondisi di Malaysia saya melihatnya cukup sulit, tapi saya juga tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya karena banyak hal yang perlu diperhatikan di sini, ucap Kim Pan-gon dikutip dari The Tao 247. Kita tidak bisa membandingkannya dengan Korea atau Jepang karena mereka punya sistem yang bagus. Saya pikir kita perlu meninjau dan meningkatkan sistem kita untuk memiliki banyak talenta muda, imbuhnya. Kim Pan-gon malah menyarankan agar Malaysia mengikuti jejak timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong yang melakukan naturalisasi pemain keturunan. Upaya lain mungkin kita bisa mencontoh pelatih Indonesia untuk terbang ke Eropa mencari pemain naturalisasi. Tapi bagi saya yang paling penting adalah sistem pengembangan yang menghasilkan pemain lokal terbaik, jelas Kim Pan-gon. Upaya selanjutnya adalah strategi bersaing dengan tim lain. Bagi saya Indonesia akan menjadi tim terbaik dengan apa yang sudah mereka lakukan, tapi Malaysia harus menantang mereka, sambungnya. Adapun timnas Indonesia sendiri memang sedang melonjak. Skuad Garuda jadi satu-satunya tim ASEAN yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan tidak terlepas dari peran Shin Tae-yong yang menambah pemain-pemain keturunan Indonesia yang bangga membela Garuda di dada. Malaysia gerak cepat, tiru cara timnas Indonesia persiapkan 7 pemain keturunan Grade A ini. Berikut daftar 7 calon pemain Grade A keturunan terbaru timnas Malaysia. Mats Dijl. Satu lagi pemain keturunan Belanda Malaysia yakni Mats Dijl yang merupakan pemain inti di klubnya saat ini yaitu Eredivisie Go Ahead Eagles yang berkompetisi di Eredivisie Belanda. Diketahui kakek nenek dari pihak ayahnya merupakan warga negara Malaysia. Bek berusia 27 tahun ini juga sudah menyatakan kesediaannya untuk memperkuat timnas Malaysia. Namun hingga sekarang belum ada tanda-tanda keseriusan dari pihak Federasi Malaysia untuk memproses pindah kewarganegaraannya. Sam Skipperman. Belakangan ini nama Sam Skipperman tengah mencuat di kalangan publik negeri jiran setelah dia dikabarkan memiliki darah keturunan. Media setempat melaporkan bahwa FAM bisa menaturalisasi gelandang berusia 21 tahun ini. Gelandang bertahan asal Heracles Almelo ini memiliki garis keturunan Malaysia dari sang nenek. Pemain bertinggi 188 cm ini merupakan pemain inti di klubnya. Sang pemain pun juga menyatakan minatnya untuk membela timnas Malaysia jika memang ada tawaran dari federasi. Naim Garcia. Kali ini ada pemain asal Barcelona yakni Naim Garcia. Naim Garcia diketahui memiliki garis keturunan Malaysia dari sang kakek dan nenek pihak ibunya yang berasal dari Malaysia. Pemain berusia 21 tahun itu bisa menjadi bintang baru di Malaysia apabila FAM berhasil membujuknya. Namun tampaknya sulit bagi Federasi Sepak Bola Malaysia bisa mendapatkan pemain berusia 21 tahun itu. Dengan usia yang masih sangat muda dan bermain di Barcelona B, pemain sayap ini tampaknya akan lebih memilih menunggu panggilan timnas Spanyol ketimbang Malaysia. Joshua Brownhill. Selanjutnya ada kapten kedua dari klub kontestan Premier League Inggris yakni Joshua Brownhill. Brownhill merupakan kapten kedua di klubnya saat ini yaitu Burnley. Meski lahir dan besar di Inggris, Brownhill memiliki darah Malaysia dari sang nenek pihak ibu yang asli orang Malaysia. Pemain yang biasa bermain di posisi gelandang ini masuk dalam kategori pemain keturunan Grade A. Pemain berusia 28 tahun ini merupakan pemain inti di klubnya. Di musim ini saja ia sudah tampil sebanyak 31 laga di Liga Inggris. James Tavernier. Bek senior berusia 31 tahun ini diketahui juga memiliki garis keturunan Malaysia dari kakek nenek pihak ibunya yang merupakan warga negara Malaysia. Pemain bertinggi 182 cm ini sudah kenyang pengalaman di persepakolaan Inggris. Beberapa klub Liga Inggris pernah ia bela seperti Wigan Athletic, Newcastle United, Bristol Rovers, hingga kini ia sedang memperkuat tim Liga teratas Skotlandia yakni Rangers FC. Sayangnya, ia sudah tak muda lagi akan tetapi peluangnya bergabung timnas Malaysia terbuka semakin lebar karena ia hampir tak mungkin dipanggil timnas Inggris. Marcus Tavernier. Marcus Tavernier merupakan adik kandung dari James Tavernier.
Pemain yang biasa bermain sebagai sayap maupun gelandang serang ini sekarang memperkuat FC Bournemouth yang berkompetisi di Premier League Inggris. Bahkan ia merupakan pemain inti di klubnya yang pada musim ini pemain berusia 25 tahun itu sudah mencatatkan 28 laga dan menyumbangkan 3 gol serta 4 assist. Ia juga pernah memperkuat timnas Inggris U20 dan menorehkan 15 caps. Dengan reputasinya tersebut dirasa sangat sulit bagi Malaysia membujuknya karena Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia tak sehebat Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memiliki koneksi luas dan kemampuan lobi kelas tinggi. Ferdi Druijf. Di urutan teratas ada pemain yang paling diinginkan oleh netizen sepak bola Malaysia. Dia adalah Ferdi Druijf. Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini merupakan pemain keturunan Malaysia paling top kualitasnya. Pemain berusia 26 tahun ini memiliki reputasi mentereng dan pengalaman yang luar biasa di persepak bolaan Eropa. Tercatat Ferdi pernah memperkuat AS Alkmaar, NEC Nijmegen, KV Mechelen, Rapid Wien, dan kini ia masih memperkuat Eredivisie Belanda yakni PSV Zwolle. Dengan tinggi 190 cm dan catatan golnya yang luar biasa, netizen bola Malaysia sangat berharap pemain satu ini segera dinaturalisasi oleh timnas Malaysia. FAM mulai susun strategi jitu naikkan ranking FIFA Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mulai menyusun strategi jitu untuk menaikkan ranking FIFA Malaysia pada September, Oktober, dan November tahun ini. Ini dilakukan FAM setelah timnas Malaysia tersingkir dari fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini Malaysia harus bersaing meraih tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Saat ini Malaysia bertengger di peringkat ke-138. Ranking Malaysia melorot dibanding tahun 2023, di mana mereka sempat berada di urutan ke-130 atau di atas posisi Indonesia. Selain akan tampil dalam kualifikasi Piala Asia 2027, FAM akan mencari lawan tanding bagus. Lawan-lawan yang akan dihadapi diharapkan bisa memperbaiki peringkat saat ini. FAM bertekad menyusun strategi untuk meningkatkan lagi ranking skuad Harimau Malaya. Oleh karena itu, FAM akan coba menganjurkan perlawanan persahabatan. Berusaha menaikkan posisi pasukan yang berada di pot 1 dan 2 pada kejuaraan Pesta Bola Merdeka pada September depan, kata Presiden FAM Datuk Muhammad Yusof Mahadi. Yusof mengatakan, FAM kecewa gagal lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi tak ingin terus terpuruk. Malahan ini diharapkan jadi sarana untuk bangkit. Sudah pastinya kita kecewa karena tidak bisa melaju ke putaran ketiga Piala Dunia 2026, namun tetap fokus untuk layak ke Piala Asia 2027, katanya dilansir dari Malaysia Metro. Sejauh ini, skuad Harimau Malaya sudah menunjukkan peningkatan positif dalam hal permainan, ucapnya menilai tim racikan Kim Pan-gon dalam setengah tahun terakhir. Gagal susul timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, Malaysia fokus rebut trofi ASEAN Cup 2024. Malaysia siapkan fokus baru usai gagal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia gagal menyusul timnas Indonesia yang jadi wakil tunggal ASEAN di ronde ketiga. Tim berjuluk Harimau Malaya itu tidak boleh terlalu lama untuk bersedih. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, langsung mengalihkan fokus tim asuhan Kim Pan-gon ke ASEAN Cup 2024. ASEAN Cup 2024 sendiri bakal digelar pada akhir November 2024 mendatang. Kim Pan-gon fokus untuk meraih banyak poin di ranking FIFA. Salah satunya adalah memenangkan pertandingan di ASEAN Cup 2024. Seperti yang diketahui, hasil pertandingan di ASEAN Cup 2024 masuk dalam perhitungan poin FIFA. Selain itu, ranking FIFA yang tinggi bakal menentukan hasil undian di kualifikasi Piala Asia 2027. Kualifikasi Piala Asia 2027 bakal digelar pada Maret 2025 mendatang. Tantangan selanjutnya adalah ASEAN Cup November ini, ujar Kim Pan-gon dilansir dari Makan Bola. Sekarang gambaran besarnya masih, lolos, Piala Asia 2025, yang dimulai Maret tahun depan. Lanjutnya, Kim Pan-gon butuh dukungan besar dari masyarakat Malaysia. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin Malaysia lolos ke putaran final Piala Asia untuk kedua kalinya secara beruntun. Sebelumnya, Malaysia juga sukses lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Tantangan besar ini bisa mengantarkan kita lolos ke Piala Asia untuk kedua kalinya secara berturut-turut, ujar Kim Pan-gon. Suporter akan bangga dan mengharumkan nama negara, lanjutnya. Karena itu, pelatih asal Korea Selatan butuh dukungan semua pihak. Kim Pan-gon butuh tambahan banyak talenta untuk mendongkrak performa Malaysia. Jadi, kami butuh tenaga dan dukungan seluruh pemain yang lebih baik. Upaya normal saja tidak cukup, perlu upaya dan dukungan tambahan. Jadi, saya butuh dukungan semua pihak jika ingin lolos ke Piala Asia untuk kedua kalinya berturut-turut. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi sepak bola Malaysia, lanjutnya.
Sebut timnas Indonesia kini sangat kuat, pelatih Malaysia akui Garuda favorit juara Piala AFF 2024. Pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon, mengakui kekuatan timnas Indonesia yang terus meningkat pesat bersama pelatih Shin Tae-yong dalam beberapa waktu terakhir ini. Kim memprediksi skuad Garuda bakal jadi tim terkuat di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong memang cukup moncer belakangan ini. Di Piala Asia 2023 yang dihelat awal tahun ini di Qatar, timnas Indonesia senior sukses mengukir sejarah dengan pertama kalinya lolos ke 16 besar. Skuad Garuda pun baru-baru ini jadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melanjutkan kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024 nanti di putaran ketiga. Di tengah-tengah kualifikasi tersebut, akan ada agenda pesta sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada November hingga Desember 2024 nanti. ASEAN Cup 2024 untuk level senior akan start mulai 23 November nanti. Menurut saya, skuad timnas Indonesia sangat kompetitif dan merata. Mereka kuat dan bisa jadi tim terdepan di Asia Tenggara, kata Kim seperti dilansir ASEAN Football. Mereka lolos ke round 3, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan tentunya layak diunggulkan jadi favorit di ASEAN Cup nanti, imbu pelatih asal Korea Selatan, kompatriot Shin Tae-yong tersebut. Indonesia telah berjuang keras dan berprogres, namun bagi Malaysia, kami harus siap dengan segala tantangan, tuturnya. Lebih lanjut, Kim menyampaikan kesuksesan timnas Indonesia ini karena tak luput dari hadirnya pemain-pemain keturunan. Kebijakan di timnas Indonesia itu untuk diadopsi di Malaysia? Saya rasa kami sudah banyak membicarakan hal ini, masalah pemain keturunan. Namun, terkadang kita perlu melihat situasi di Malaysia. Saya dapat melihat situasi ini sulit, sangat sulit, ucap Kim. Semua orang mengatakan untuk mencoba cara seperti pelatih Indonesia pergi ke Eropa dan mencari pemain-pemain keturunan. Mungkin bisa dilakukan, tapi saya tidak tahu, pungkasnya. Masyarakat Malaysia klaim raihan timnas Malaysia lebih baik ketimbang timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Malaysia klaim raihan timnas Malaysia lebih baik ketimbang timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal, faktanya tidak demikian. Timnas Indonesia sukses melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda finish sebagai runner-up grup F dengan nilai 10 dari 6 laga yang telah dimainkan. Keberhasilan itu membuat timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara melaju ke putaran 3. Wakil-wakil lain seperti timnas Thailand, timnas Vietnam, dan timnas Malaysia rontok duluan. Kendati begitu, masyarakat Malaysia mengklaim raihan Harimau Malaya lebih baik ketimbang timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari balasan di media sosial Twitter. Awalnya, akun ASEANBAL merilis pencapaian tim-tim Asia Tenggara dan dijadikan klasemen tersendiri. Malaysia berada di puncak klasemen dengan nilai 10, sama seperti Indonesia. Akan tetapi, Safawi Rashid dan kawan-kawan gagal lolos dari grup D lantaran menempati posisi 3. Sementara, timnas Indonesia ditempatkan di posisi 2 di antara negara-negara Asia Tenggara lain. Skuad asuhan Shin Tae-yong juga memiliki nilai 10 dan selisih gol 0 seperti halnya Malaysia. Namun, Indonesia kalah dalam hal produktivitas gol yakni memasukkan 8 berbanding 9 milik negeri jiran. Bagaimana bisa mereka begitu beruntung selalu dapat grup dengan negara Asia Tenggara? Cuit akun Twitter OneFootballM, dikutip Senin, 17 Juni 2024. Cuitan tersebut langsung dianggap sebagai klaim raihan timnas Malaysia lebih baik dari Indonesia. Namun, mereka buru-buru mengklarifikasi dengan mengatakan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan punya gameplay yang jauh berbeda. Walau admin bilang mereka beruntung, gameplay mereka jauh lebih beda dengan Malaysia, tandas akun tersebut.